Pemirsa, ketika masih sehat, banyak orang yang enggan membeli asuransi kesehatan. Nah, akibatnya ketika penyakit datang, mereka mulai mencoba untuk membeli produk asuransi kesehatan agar memiliki cukup biaya. Mungkinkah demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu Pak Danang. Beliau mengatakan ingin membeli asuransi kesehatan, namun saat ini beliau sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ini solusinya bagaimana ya Pak? Produk asuransi apa yang cocok untuk Pak Danang? Ini kondisi yang cukup umum di masyarakat kita. Seperti tadi yang Chandra sampaikan bahwa orang merasa pada saat sehat tidak butuh. Tapi begitu sakit baru merasa butuh asuransi kesehatan ini. Nah, inilah kondisi yang dialami oleh Pak Danang ini ya. Nah, di dalam asuransi, faktor risiko itu menjadi faktor yang paling utama. Jadi sebetulnya konsep asuransi adalah pada saat kita membeli produk tersebut, kita memiliki produk tersebut pada saat risiko itu belum ada. Karena biasanya begitu risiko itu sudah terjadi, kemudian baru kita memikirkan hal tersebut, biasanya perusahaan asuransi yang keberatan. Karena risiko menjadi jauh lebih besar di porsi mereka. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti yang Pak Danang tadi, bisa saja tetap mengajukan permohonan pembelian asuransi kesehatan, tapi akan dilihat oleh perusahaan tersebut apakah masih layak dikategorikan untuk diproteksi di asuransi kesehatan perusahaan tersebut atau menurut perusahaan tersebut resikonya sudah terlalu tinggi. Oke, jadi ada kemungkinan tidak diterima ya? Betul. Dalam pengajuan asuransi kesehatan itu akan selalu ada kemungkinan 3 hasil. Yang pertama, kalau dianggap masih masuk dalam risiko yang bisa diproteksi, akan bisa diterima. Ya. Yang kedua, kemungkinan tetap bisa diterima tapi ada kondisi tertentu. Misalnya penyakit-penyakit tertentu tidak di-cover ataupun dapat diterima dengan penambahan premi sebesar jumlah tertentu ya. Hal-hal seperti itu ada di dalam kondisi yang dikeluarkan oleh pihak yang namanya underwriting. Tapi yang paling ekstrim adalah memang ditolak karena risiko kesehatannya sudah sangat tinggi. Oke, jadi jika memang tidak diterima, ditolak, lalu harus melakukan apa dong kalau begitu Pak? Nah, pada saat seperti itulah orang yang sudah tidak bisa diterima asuransinya, tidak bisa diproteksi lagi asuransi kesehatannya, mau tidak mau satu-satunya jalan adalah dia memperbanyak dana yang bisa saja digunakan apabila penyakit itu atau orang tersebut terkena penyakit, masuk rumah sakit, jadi mau nggak mau tidak di-cover oleh perusahaan asuransi tapi menggunakan dana sendiri jadinya. Tapi orang juga terkadang males berasuransi, dikatakan karena proses klaimnya sulit, berbelit-belit, bagaimana ya, dong Pak? Itu juga ada di masyarakat kita kalimat-kalimat atau statement seperti itu bahwa klaim akan susah dan sebagainya. Sebetulnya prosedur klaim di asuransi itu amat sangat jelas, diatur di dalam polis. Selama kelengkapan dokumen itu terpenuhi, pada saat itu perusahaan asuransi pasti akan memproses klaim. Yang repot adalah misalnya gini, dibutuhkan kelengkapan dokumen misalnya 5 dokumen, tapi si klien memasukkan 2 dulu, nanti nyusul lagi 2 dan seterusnya. Pada saat dia komplit baru kita mulai bisa berhitung berapa lama. Kadang orang baru memasukkan KTP dan polisnya mereka sudah berhitung ini udah lama nih dan sebagainya, tapi belum memasukkan form klaim dari rumah sakit, bukti-bukti yang lainnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya klaim di asuransi amat sangat simpel. Selama dokumen lengkap, semuanya sesuai dengan standar, dia akan bisa dibayarkan. Oke, ini bagi pemirsa di rumah barangkali yang ingin segera ikut asuransi kesehatan. Kiranya bagaimana caranya dan kiranya berapa biaya polis minimal untuk ikut asuransi ini? Asuransi kesehatan kalau prosedurnya sama, pengajuan permohonan pembelian asuransi kesehatan, kemudian juga bisa jadi untuk usia tertentu dibutuhkan pemeriksaan kesehatan. Atau juga orang yang pernah punya penyakit tertentu akan diminta pemeriksaan kesehatan. Apakah masih bisa diasuransikan atau dikenakan ekstra premi atau dikecualikan misalnya seperti itu. Kemudian mengenai premi, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, relatif. Semakin muda usia orang tersebut pada saat membeli itu akan relatif lebih murah. Jadi semakin cepat seseorang masuk asuransi, khususnya asuransi kesehatan, akan semakin murah premi yang mereka bayarkan. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh